Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai peranan bioteknologi di bidang obat-obatan bersama dengan kelompok 9. Boleh dong dijelaskan teman-teman kelompok 9 untuk sebagai pembuka kita semua, apa sih peranan bioteknologi itu di bidang obat-obatan? Peranan dari bioteknologi itu terbagi menjadi tiga kata kunci utama. Yang pertama adalah dalam pembuatan obatnya, yang kedua adalah penghantaran obatnya, dan yang ketiga itu adalah diagnosis. Boleh dong diberitahu kepada teman-teman apa sih jurnal yang sudah direview oleh kelompok ini judulnya? Untuk kelompok 9 kita menggunakan jurnal yang berjudul Bacteria and Bacterial Derivatives as Drug Carrier for Cancer Therapy. Jadi di sini lebih ke fungsi kita menggunakan si bakteri itu untuk atau sebagai penghantar obat yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak. Boleh nggak sih dijelaskan apa sih isi jurnal ini dan tujuannya? Jadi kan di sini kan kami dari kelompok 9 menggunakan yang namanya bakteri sebagai drug delivery atau sebagai penghantaran obat. Sebelumnya hal yang melatar belakang itu apa sih? Pertama adalah masalah kesehatan. Kita tahu, semua kan pasti tahu kan yang namanya kanker dan dia menyebabkan banyak kasus kematian terbesar di dunia gitu. Kanker tersebut sebenarnya memiliki banyak sekali treatment dan secara garis besar ini di sini di jurnal ini dijelaskan 3. Pertama ada pembedahan, lalu ada kemoterapi dan radioterapi. Namun pada conventional treatment ini memiliki banyak negatif gitu. Misalkan untuk pembedahan itu dia menimbulkan trauma dan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan sel kanker yang menyebabkan kekambuhan bagi si pasiennya. Makanya untuk cancer treatment yang konvensional ini masih dalam tahap pengembangan nih. Nah, di sini ada yang mengajukan dengan menggunakan bakteri. Mengapa? Karena bakteri ini dia dapat dimodifikasi secara genetik dan dapat dibiarkan dalam jumlah besar dalam kondisi yang tepat. Lalu yang kedua, berbagai spesies bakteri ini mampu mengkolonisasi situs tubuh tersebut dari inang mamalia. Nah, lalu yang ketiga ini, bakteri memiliki sifat yang melekat dalam berinteraksi dengan makhluk hidup seperti kemampuan adhesi pada sel epitel inangnya. Yang keempat, bakteri itu mampu menghasilkan vesikel membran luar atau MV secara positif atau pasif. Nah, itu kembali lagi kita di sini jurnal ini melakukan penelitian untuk menentukan sebagai delivery atau penghantar obat yang baik gitu, yang tidak merusak jaringan sehat. Tadi dalam jurnal juga saya baca dan bakteri ini membran vesikalnya juga digunakan sebagai radioterapi agen, kemoterapi agen. Itu boleh Jadi untuk peran dari bakteri ini pada kemoterapi drugs dan radioterapi drugs, jadi bakteri ini pada kemoterapi nantinya akan dimodifikasi genetiknya untuk membawa senyawa seperti protein atau senyawa tertentu yang memiliki aktivitas anti kanker. Lalu bakteri ini nantinya akan diarahkan ke area tumor sehingga bakteri ini dapat melepaskan senyawa seperti antibiotik yang dapat membantu untuk merusak si sel kankernya ini. Kemudian pada radioterapi, bakteri dimodifikasi untuk membawa radioisotop yang nantinya bakteri ini akan mencapai tumor, lalu radioisotopnya itu menghasilkan radiasi yang nantinya akan merusak si sel kanker tersebut. Jadi selanjutnya itu ada metode pengobatan secara fotothermal terapi. Jadi dia nanti akan memanfaatkan sinar yang namanya itu NIR. Terus gimana sih bakteri itu bisa terpapar oleh sinar NIR? Jadi kita rekayasa dengan menggunakan polidopamin. Jadi bakterinya dibungkus pakai polidopamin sehingga ketika bakterinya itu udah diinjeksikan ke dalam kita udah nempel di reseptor sel kanker, maka nanti dia bisa disinari oleh NIR sehingga membran selnya itu akan pecah dan lama-kelamaan sel kankernya akan menyusut dan akan mati. Itu ada tapi menggunakan imuno. Jadi dia pakai sistem imun tubuh si pasien tersebut. Jadi misalkan ada ada senyawa kimia CD47, dia tuh nempel di sel kankernya nih. Si bakteri E. coli itu kita rekayasa supaya dia ada anti CD47. Nah, CD47 ini dia itu yang nempel di bakteri, yang dia itu memblokir jalannya sistem imun tubuh kita gitu. Jadi supaya dia tuh nggak keblokir, maka di bakteri ini dimodifikasi pakai CD47 anti-blocking nanobody. Sekian. Jadi itu bagaimana sih bakteri itu dapat bertahan masuk ke tubuh sedangkan di sistem tubuh kita itu dihancurkan? Oke, mungkin yang belum familiar tentang reticuloendotelial itu sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh ya. Dia jadi ketika seseorang terinfeksi bakteri, itu sistem kekebalan tubuhnya akan menangkal dengan sistem ini. Bagaimana sih caranya biar sistem penghantaran obat kita ini berhasil tadi, tanpa diserang terlebih dahulu dengan sistem reticuloendotelial tadi? Oke, ada beberapa cara pendekatan yang dilakukan. Contoh yang pertama adalah dari modifikasi genetik yang ada.
Jadi kita mengubah morfologi yang ada di si bakteri tersebut sehingga bakteri ini tidak terlalu dikenali sama sistem kekebalan tubuh. Nah, yang kedua bisa juga diakali dengan kita merekayasanya dengan supaya si bakteri ini menghasilkan sinyal ketika dia sudah menghantarkan obat, sinyal untuk mendestruksi diri atau sinyal ke si sistem kekebalan tubuh ini sehingga dia nantinya akan diserang sebelum bisa berkolonisasi. Boleh dirangkum nggak sih bakteri apa yang baik digunakan sebagai drug delivery ini? Di sini kan kita membahas kondisi pada jaringan atau sel tumor. Itu di situ ada kondisi hipoksi atau kekurangan oksigen. Nah, kondisi ini yang dimanfaatkan sebagai penargetan drug delivery. Nah, untuk itu kita mencari jenis bakteri yang di situ sifatnya adalah anaerobik sehingga dia bisa mengincar secara spesifik ke sel-sel tumor tersebut. Oke, baik. Berarti menurut kelompok 9, apakah metode ini aman dan baik digunakan terlebih untuk kita masyarakat Indonesia? Jadi sebenarnya metode ini sebenarnya cukup aman, cuma memang ada beberapa efek samping, menghasilkan reaksi imunologis, lalu toksisitas bakteri dan kegagalan terapi. Nah, pada infeksi ini terjadi jika si bakteri ini dapat berpindah ke bagian lain, jadi dia harusnya langsung menyerang si tumor, tapi dia malah menyebar ke bagian yang lain, itu juga dapat menghasilkan infeksi. Lalu jika bakteri ini tidak terkendali dan jika kondisi si pasien tuh sistem kekebalan tubuhnya sedang melemah. Lalu ada toksisitas bakteri di mana bakteri ini harusnya dibuat aman, tetapi masih ada potensi beberapa komponen bakterinya itu efek toksisitas pada tubuh manusia. Lalu ada kegagalan terapi, misalnya sasarannya yang tidak baik harusnya ke tumor yang diserang ini, tapi dia malah ke bagian-bagian lainnya. Gitu. Oke, karena waktu habis, izinkan saya menyimpulkan sedikit. Tadi kan sudah dibahas oleh kelompok 9 kelebihan dari bakteri dan membran vesikalnya yang sudah dikembangkan dan saat ini sudah banyak dilakukan uji klinis. Jadi diharapkan mungkin ke depannya metode ini juga dapat dikembangkan oleh teman-teman atau mungkin nantinya sebagai ide penelitian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 9 selaku pembicara dan teman-teman yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.